Bab 3849. Tidak ada jalan mundur. Melihatnya seperti itu, sepertinya mengatakan kepada semua orang, bunga energi bintang fajar ada di mulutku, kamu bisa datang dan mengambilnya jika kamu mau. Sial, bajingan ini benar-benar memprovokasi kita semua, kata Kaden Huang dengan marah. Jangan terpengaruh. Sekarang karena disegel di sekelilingnya, kita hanya punya satu cara, yaitu untuk membunuh roh binatang ini. Jenuhu mengingatkan dengan ekspresi serius. Gruar. Setelah beberapa provokasi, dia menelan bunga energi bintang fajar lagi dan roh binatang berpola 9 garis itu mengeluarkan auman lain yang penuh dengan niat membunuh. Roh binatang yang ada di sekitarnya sepertinya sudah mendapat perintah, matanya langsung memerah dan mereka semua meraung, lalu bergegas menuju kerumunan itu lagi. Apalagi kali ini, selain roh binatang berpola 9 garis itu, semua roh binatang di sampingnya juga ikut menyerbu. Baang! Lebih dari 300 roh binatang menyerbu ke depan, seperti tanah longsor dan tsunami, tanah bergetar dan kekosongan bergetar. Momentum kekerasan yang mengalir keluar membuat semua orang merasakan bulu kuduknya berdiri. Teman seiman Hu dan aku masing-masing berurusan dengan roh binatang pola 8 garis, Lela Yuan, kamu dan Mulyani Hu berurusan dengan 1 ekor dan Kaden Huang membawa yang lain untuk melawan roh binatang yang tersisa. Menatap roh binatang yang mendekat, Erik Qin berteriak dengan suara rendah. Teman seiman Qin, apakah kamu ingin Kaden Huang ikut denganmu? Jenuhu melirik Erik Qin. Dilihat dari pertempuran sebelumnya dan pernyataan adik perempuannya, Erik Qin pandai menyembunyikan sosoknya dan dalam menggambarkan formasi, dia adalah 2 kegagalan dan berurusan dengan roh binatang pola 8 garis mungkin baik-baik saja, tetapi apakah Erik Qin akan baik-baik saja? Tidak usah, ayo pergi. Erik Qin mengerahkan kekuatan di kakinya dan pisau Yu yang di tangannya, keluar lebih dulu. Sekeliling mereka disegel dan semua orang tidak punya jalan keluar. Semua orang tahu satu-satunya cara untuk melakukannya hari ini, jadi mereka menggertakkan gigi dan bergegas keluar bersama Erik Qin. Ilmu 7 pedang pembunuh. Terbang di paling depan, mata Erik Qin melonjak tajam. Reiki bergelombang melonjak liar di tubuh dan pisau Yu yang langsung menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Siu. Dengan satu tebasan, 7 bilah cahaya pisau ganas, seperti 7 naga yang keluar dari lubangnya, meraung ke arah binatang buas. Pada saat yang sama, Erik Qin mengangkat tangannya lagi. Kali ini, kekosongan bergetar dan benar-benar ada 22 naga menyala yang meraung. Di langkah pertama, Erik Qin sudah menggunakan semua kekuatannya. Karena Erik Qin jelas mengerti bahwa serangan menyelinap sebelumnya gagal dan area sekitarnya diblokir, semua orang pasti akan merasa gugup dan gelisah. Menghadapi pengepungan lebih dari 300 roh binatang, jika dia tidak bisa mengembalikan kepercayaan orang di awal, situasi selanjutnya akan semakin sulit. Keyakinan adalah kekuatan yang paling penting dalam setiap saat. Dalam serangan semacam ini, bahkan roh binatang pola 8 garis pun tidak dapat menghalangi mereka sepenuhnya. Satu demi satu, cahaya pisau dan naga api melintasi roh binatang dan terjun ke dalam kawanan roh binatang itu. Setelah itu, dengan suara jeritan, banyak roh binatang yang lengannya bahkan setengah tubuhnya terpotong dan naga api bahkan meninggalkan lautan api di dalamnya. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Tuan Qin bergerak. Kekuatan teman seiman Qin sangat menakutkan. Di belakang, melihat Erik Qin sendirian, mengganggu formasi roh binatang, pupil mata semua orang menyusut untuk sementara waktu dan wajah mereka penuh kejutan.
Di antara orang-orang yang hadir, selain Lela Yuan dan Muliani Hu, bahkan para murid klan Kera seperti Kaden Huang belum pernah melihat Eric Qin melakukan penyerangan. Adapun kultivator klan Rubah juga belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika Eric Qin menggunakan metodenya dan melihat cahaya pisau yang seolah-olah mampu membelah segalanya, kobaran api yang menyapu sekujur tubuh saat ternoda oleh satu jejaknya, membuat semua orang heboh dan kaget. Mereka pikir Eric Qin adalah seorang kultivator yang tidak pandai bertarung, tetapi tidak disangka dia begitu kuat. Tentu saja, penampilan Eric Qin juga memberi para kultivator keberanian dan kepercayaan diri yang besar. Eric Qin memiliki kemampuan ini, bahkan jika mereka menghadapi roh binatang pola 9 garis, apakah benar-benar mustahil bagi mereka untuk menang? Bunuh. Semangat kompetitif Zhenu Hu juga dibangkitkan. Pedang abadi ungu di tangannya diselimuti api ungu lagi dan pedang itu menebas tubuh roh binatang pola 8 garis yang berlari di depan. Bang! Selanjutnya, perbaikan kelompok dan kawanan bertabrakan dengan hebat. Ada lokasi pertarungan di mana-mana dan konfrontasi di mana-mana. Eric Qin dan Zhenu Hu menghentikan ketiga roh binatang pola 8 garis itu, sedangkan para kultivator yang tersisa harus menghadapi binatang roh binatang berpola 7 garis itu, lebih dari 300 lawannya. Dalam perbandingan jumlah ini, setiap kultivator pada dasarnya harus menghadapi 5 roh binatang dari berbagai basis kultivasi. Meskipun bukan roh binatang terkuat, kesulitannya juga tidak rendah. Dalam hal ini, jika mereka adalah kelompok kultivator Liga Bantuan Gerisu, mereka akan dikalahkan dalam satu pukulan dan mereka akan segera dimusnahkan. Namun, ada satu kultivator yang hadir dan mereka berdua adalah elit klan Kera dan klan Rubah. Beruntung juga Eric Qin memimpin dan melukai banyak roh binatang dengan 2 gerakan saja, yang mengurangi banyak tekanan pada semua orang. Pada saat ini, Eric Qin tidak punya waktu untuk mengurus orang lain. Roh binatang pola 8 garis itu sudah ada di 2 kegagalan di setengah tahap fase penilaian. Kulitnya kasar dan tebal, pertahanannya sangat luar biasa. Jika Eric Qin tidak menggunakan teknik rahasia, itu tidak mungkin begitu mudah untuk dihadapi. Sebuah cakar ditebas dan kekosongan itu bergetar. Jika mendarat di Eric Qin, setidaknya akan sedikit terluka. Pisau Yu yang di tangan Eric Qin terbang di atas dan cahaya pisau terus menebas, tetapi hanya bisa memercikkan bunga api ke roh binatang itu. Sepertinya, berapapun banyaknya roh binatang itu, cara menghadapinya jauh lebih sulit daripada memutuskan baju besinya. Eric Qin menyipitkan matanya. Walaupun dia tidak pernah melawan roh binatang ini sejak menemukan air Reiki Sky Eater, dia telah membunuh roh binatang pola 6 garis sebelumnya. Dia juga memiliki pengalaman yang sesuai. Roh binatang ini memiliki pertahanan yang terlalu kuat, baik dengan menggunakan berbagai ilmu sihir yang dapat menembus pertahanan, seperti jurus telapak kaisar yang telah dia gunakan sebelumnya atau secara langsung menggunakan kekuatan tubuh Taois. Jika tidak perlu membunuh roh binatang pola 8 garis dengan cepat, mungkin dia tidak perlu repot. Tapi melihat dari kejauhan, target Eric Qin adalah roh binatang pola 9 garis yang ada di sana. Melihat itu, Eric Qin langsung menyimpan pisau Yueyang. Dengan cepat, dia berubah menjadi cahaya dan terbang lurus ke arah roh binatang itu. Teman seiman Qin, apa yang dia lakukan? Di samping, melihat bahwa Eric Qin benar-benar meninggalkan barang dewa tajam itu dan memilih untuk bergegas menuju roh binatang itu dengan tangan kosong, Zhenu Hu tiba-tiba terkejut. Roh binatang ini terkenal dengan kulitnya yang kasar, dagingnya yang tebal dan kekuatannya yang kuat. Akibatnya,
Dia melepaskan metode serangan kultivator jarak jauh dan melawannya dengan jarak dekat. Tidakkah dia menggunakan kekurangannya sendiri untuk menyerangnya? Dan kemudian, yang membuat Genohu kaget adalah ketika roh binatang itu mengaum dan menamparkan Erik Kin. Erik Kin melemparkan pukulan, dia justru langsung membuat mundur roh binatang itu. Mata Genohu hampir melotot. Gila, roh binatang berbasis kekuatan itu ternyata kalah dari tubuh Taois Erik Kin. Teman seiman Kin ini biasanya bersembunyi sepanjang hari dan membuat serangan mendadak. Kekuatannya yang sebenarnya sangat kejam. Gruar. Roh binatang berpola 8 garis itu terlempar, tetapi juga bangun dengan linglung. Ia meraung marah dan bergegas ke arah Erik Kin dengan lebih marah. Memprovokasi dirinya sendiri pada tingkat kekuatan adalah hal yang paling tidak dapat diterima untuknya. Bersambung.